Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali kita dalam pembelajaran PPKN untuk SMA semester 1 bersama saya Nurlene Hayati, guru pendidikan kewarganegaraan di SMA Negeri 1 Tanjung, Kabupaten Tabalong. Adapun judul yang akan kita bahas hari ini adalah harmonisasi hak dan kewajiban dalam perspektif Pancasila. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, dari pembelajaran hak dan kewajiban ini, siswa diharapkan mampu memiliki rasa kepedulian terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, dari pembelajaran ini, siswa mampu mengenal berbagai macam HAM. Kemudian yang ketiga, dari pelanggaran-pelanggaran kasus yang disajikan, siswa nantinya akan mampu memanfaatkan teknologi dan informasi untuk mencari hal-hal yang terkait secara terperinci tentang kasus pelanggaran HAM. Dan yang terakhir adalah siswa mampu menghormati dan menghargai hak asasi manusia. Baik, pada pembelajaran yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang hakikat hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia secara umum menurut pasal 1 Undang-Undang Dasar tahun 1999 menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang mendasar, melekat pada diri manusia, yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, setelah pengertian hak asasi manusia, kita akan ke sifat-sifat HAM. Sifat-sifat HAM itu ada 4. Yang pertama yaitu bersifat hakiki. Kemudian yang kedua bersifat universal. Universal di sini artinya menyeluruh, bahwa hak asasi manusia tidak memandang suku, agama, ras, antar golongan. Artinya setiap manusia berhak memiliki hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga adalah hak asasi manusia tidak bisa dicabut. Dalam artian bahwa hak asasi manusia tidak boleh dirampas oleh siapapun. Dan yang keempat, sifat HAM adalah dia tidak bisa dibagi dengan orang lain. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah unsur-unsur dari hak asasi manusia. Apa saja unsur-unsur tersebut? Yang pertama, hak asasi yang dimiliki itu menurut kodratnya sebagai manusia. Kemudian yang kedua, hak asasi manusia itu melekat pada diri manusia itu sendiri. Yang ketiga, hak asasi manusia merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, hak asasi harus bisa dipertahankan oleh manusia itu sendiri. Kemudian selanjutnya lagi, HAM bersifat suci dan luhur karena dia bersumber dari pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Dan sifat unsur hak asasi manusia yang terakhir adalah dia bersifat universal. Dan sifat universal ini sama halnya penjelasannya dengan sifat-sifat HAM yang ada 4 tadi. Sekarang kita ke bagaimana fungsi dan tujuan dari hak asasi manusia itu. Yang pertama, kita mempelajari tujuan. Tujuannya adalah dengan adanya hak asasi manusia, itu bisa melindungi seseorang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan orang lain terhadap kita. Kemudian yang kedua, dengan adanya HAM, itu bisa mengembangkan rasa saling menghargai dan saling menghormati hak asasi orang lain. Yang ketiga, hak asasi manusia mendorong
tindakan yang dilandasi kesadaran serta tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak asasi manusia kita tidak dilanggar oleh orang lain. Begitu juga sebaliknya, hak asasi manusia orang lain tidak kita perlakukan dengan sewenang-wenang. Setelah kita ke tujuan, lalu kita ke fungsi dari hak asasi manusia. Fungsi hak asasi manusia itu hanya ada dua. Yang pertama yaitu membuat pemegang hak menjadi berdaulat atas hak asasi manusia itu sendiri. Dalam artian, hak asasi manusia tadi dimiliki secara tetap oleh dirinya sendiri, absolut. Kemudian yang kedua, dia bersifat memperluas kepentingan warga negara. Sub pokok yang kedua setelah yang pertama adalah hakikat HAM, yang kedua adalah substansi hak asasi manusia di dalam Pancasila. Substansi berarti fondasi atau landasan hak asasi manusia di dalam Pancasila. Pertanyaan pertama yang harus kita ajukan adalah, bangsa Indonesia sebenarnya menganut teori apa tentang hak asasi manusia? Pancasila di sini sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Dalam artian, segala peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia harus bersumber dari Pancasila. HAM di Indonesia karena bersumber dari Pancasila, maka HAM di sini memiliki 5 nilai. Nilai yang pertama yaitu nilai ketuhanan, di mana di sini menyatakan bahwa setiap manusia, setiap warga negara Indonesia bebas untuk memilih agama, menganut agama sesuai agama yang diakui di Indonesia. Kemudian nilai yang kedua yaitu nilai kemanusiaan. Di sini bermakna bahwa pengakuan manusia sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Makhluk individu berarti manusia bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Misalnya, dia bertanggung jawab untuk menghidupi dirinya sendiri. Dia bertanggung jawab atas kehidupan dirinya sendiri. Kemudian sebagai makhluk sosial dalam artian manusia harus bisa beradaptasi dengan manusia lain saat berada di lingkungan orang banyak. Sekarang kita lanjut ke nilai Pancasila dari HAM yang nomor 3 atau sila yang ketiga. Sila yang ketiga yaitu nilai persatuan. Nah, di sini bermakna bahwa setiap manusia mempunyai martabat dan harkat serta derajat yang sama dalam pengakuan hak asasi manusia. Kemudian nilai yang keempat yaitu nilai musyawarah atau permusyawaratan. Di sini menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk menyampaikan pendapat, berhak untuk berkumpul, menciptakan organisasi, dan bermusyawarah. Sedangkan nilai yang terakhir dari hak asasi manusia adalah nilai keadilan dari sila kelima. Maknanya apa? Yaitu bermakna bahwa kita menghormati hak-hak orang lain. Setelah kita mempelajari substansi hak asasi manusia berdasarkan Pancasila, sekarang kita ke substansi hak asasi manusia, tapi dalam konstitusi. Atau dengan kata lain, hak asasi manusia tapi bernilai instrumental. Nilai-nilai instrumental dalam konstitusi di sini ada 2. Yang pertama yaitu menurut pasal 28A sampai pasal 28J.
Selanjutnya, pasal 27 sampai pasal 34. Hak asasi manusia yang selanjutnya yaitu dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 39 Tahun 1999 yang khusus berbicara tentang hak asasi manusia. Ada beberapa hal di hak asasi manusia di pasal ini. Yang pertama yaitu hak tentang hidup. Berarti bahwa hak hidup manusia tidak boleh dirampas oleh orang lain. Yang kedua, hak untuk berkeluarga. Di sini menyatakan bahwa kita memiliki hak untuk mau melanjutkan keturunan atau tidak. Selanjutnya yang ketiga adalah hak untuk mengembangkan diri, yang erat kaitannya dalam hak untuk melanjutkan pendidikan atau pengajaran, atau hak untuk mengembangkan kebudayaan yang ada di Indonesia. Dan hak selanjutnya adalah hak untuk memperoleh keadilan, terutama di dalam dunia hukum. Hak selanjutnya yaitu hak atas kebebasan pribadi. Di sini menyatakan bahwa bagaimana kita memilih agama, kemudian hak pada diri sendiri yang tidak boleh diganggu atau dicampur tangani oleh orang lain. Selanjutnya yaitu hak atas rasa aman. Bagaimana kita terbebas dari ancaman rasa takut yang berasal dari luar, takut untuk tidak berbuat atau takut untuk tidak berbuat. Selanjutnya adalah hak atas kesejahteraan, yaitu misalnya hak ekonomi menengah ke bawah untuk mendapatkan bantuan langsung tunai, atau hak untuk memiliki sesuatu. Hak selanjutnya yaitu hak turut serta dalam pemerintahan, di mana di sini seseorang berhak untuk diangkat jabatannya dalam dunia pemerintahan, atau setiap warga negara berhak mengikuti ujian masuk aparatur sipil negara atau yang disebut dengan calon pegawai negeri. Hak yang terakhir adalah hak wanita dan anak, di mana di sini hak wanita adalah misalnya hak untuk terbebas dari KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan hak anak adalah misalnya hak untuk dilindungi, hak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua, keluarga, ataupun masyarakat. Selanjutnya yaitu kategori HAM berdasarkan pasal di Undang-Undang 45. Di sini pembagian kategori HAM itu ada 6. Yang pertama, HAM berdasarkan pribadi. Yang kedua, HAM berdasarkan politik. Ketiga, HAM berdasarkan ekonomi. Kemudian keempat, hukum. Yang kelima, peradilan. Dan yang terakhir adalah hak asasi manusia di bidang sosial dan budaya. Yang selanjutnya adalah pelanggaran HAM. Di sini kita mempelajari tentang faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM tersebut. Pelanggaran HAM terbagi penyebabnya atas 2 hal, yaitu faktor internal atau yang dimaksud dengan faktor yang berasal dari dalam diri manusia. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor ini bisa berasal dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Sekarang kita ke yang pertama, yaitu faktor internal. Faktor internal penyebabnya ada 3. Yang pertama yaitu faktor sikap egoisme yang tinggi. Di sini sikap di mana kita lebih mementingkan kepentingan diri kita sendiri di atas kepentingan orang lain atau di atas kepentingan golongan. Yang kedua yaitu tingkat kesadaran terhadap adanya hak asasi manusia orang lain itu rendah. Ini menjadikan penyebab orang lain atau kita melakukan pelanggaran HAM. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu adanya sikap tidak toleransi terhadap orang lain. Sedangkan faktor eksternal di sini juga ada 3. Yang pertama yaitu
ketidaktegasan aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi atau hukuman atas pelanggaran HAM tersebut. Ini erat kaitannya dengan 3 huruf KKN. Ketidaktegasan aparat penegak hukum bisa disebabkan karena korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian faktor eksternal yang kedua yang berasal dari lingkungan yaitu adalah penyalahgunaan kekuasaan. Di sini seseorang bisa saja menyalahgunakan jabatannya untuk menggunakan atau merampas hak asasi orang lain. Sedangkan yang terakhir yaitu adanya kesenjangan sosial dan kesenjangan ekonomi. Nah, dari penyebab pelanggaran tadi bisa kita nyatakan bahwa seseorang dengan kesadaran HAM yang tinggi akan mampu menghormati, menghargai, dan tidak semena-mena terhadap hak asasi orang lain. Dengan tingkat kesadaran yang tinggi ini pula, maka bisa dipastikan bahwa adanya pelanggaran hak asasi manusia bisa kita hindari sepenuhnya. Selanjutnya, kita ke sub pokok yang baru yaitu kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kasus-kasus ini ada yang disebut dengan pelanggaran ringan, tapi ada juga yang disebut dengan pelanggaran yang berat. Pelanggaran ringan itu seperti apa? Misalnya, yang pertama yaitu memaksakan kehendak kita agar dituruti oleh orang lain. Kemudian contoh yang ringan lainnya adalah memaksakan agar orang lain menerima dengan pendapat kita. Kemudian lagi, contohnya meminta orang lain untuk sependapat dengan pilihan kita. Lalu contoh lain misalnya, melarang orang lain untuk beribadah menurut ajaran dan keyakinan agamanya. Orang lain harus beribadah menurut ajaran agama kita. Ini termasuk pelanggaran yang ringan. Kemudian contoh lain lagi misalnya, memaksa seseorang untuk sekolah atau mendapat pengajaran tertentu, sedangkan dia minatnya tidak di situ. Di sini termasuk pelanggaran ringan. Kemudian selain pelanggaran ringan, kita ke selanjutnya yaitu pelanggaran HAM yang berat. Nah, pelanggaran HAM berat ini ada 2. Ada yang disebut dengan pelanggaran kejahatan genosida, ada juga yang disebut dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Bagaimana contoh kejahatan genosida? Contoh kejahatan genosida adalah membunuh anggota sebuah kelompok. Kemudian, bagaimana contoh kejahatan terhadap kemanusiaan? Yaitu misalnya melakukan pembunuhan, pemusnahan, atau melakukan perbudakan. Sekarang kita ke bagaimana dengan pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia, tapi di masa lalu. Misal, pernah terjadi yang namanya peristiwa Tanjung Priok. Peristiwa Tanjung Priok ini terjadi pastinya di Tanjung Priok, di kota Jakarta, di mana pada saat itu terjadi kerusuhan yang mengakibatkan banyak korban, baik itu luka ringan, luka berat, sampai yang meninggal. Juga terjadi kerusakan gedung-gedung yang sangat parah. Apa penyebab dari peristiwa Tanjung Priok ini? Penyebabnya adalah penyerangan massa mahasiswa, masyarakat sipil kepada aparat pemerintah yang pada waktu itu mereka bertujuan untuk mengkritik pemerintah, tapi dibalas secara radikal sehingga mengakibatkan banyak korban. Kemudian contoh pelanggaran HAM masa lalu lainnya adalah misalnya peristiwa Trisakti. Ini juga terjadi di Jakarta, tepatnya sekitar tahun 98 di bulan Mei pada tanggal 12. Ini bertepatan dengan
turunnya Presiden Soeharto, di mana peristiwa Trisakti ini bertujuan adalah para mahasiswa menginginkan, berkehendak agar Presiden Soeharto yang pada saat itu menjabat sebagai presiden selama 32 tahun segera turun dari jabatannya. Nah, peristiwa Tanjung Priok ini mengakibatkan banyak korban, baik luka ringan, luka berat, sampai meninggal, yang jumlahnya sudah tidak bisa terbendung lagi. Kemudian selain peristiwa Tanjung Priok, peristiwa Trisakti, ada juga pada tahun 98 ini terjadi kasus penghilangan paksa. Bagaimana kasus penghilangan paksa di sini? Artinya pada saat itu terjadi kehilangan sosok-sosok manusia yang misalnya dia aktif sebagai politikus. Pada waktu itu mencabut kebebasan manusia hanya gara-gara dia mengkritik pemerintah atau mengkritik aparat pemerintah. Dan hal ini mengakibatkan hilangnya eksistensi diri seseorang tadi. Pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu selain yang 3 tadi, yaitu yang peristiwa Timur-Timur pasca jajak pendapat. Ini termasuk pelanggaran berat. Kenapa? Karena pada waktu terjadinya kerusuhan ini, yaitu menewaskan sekitar 1.400 penduduk. Apa penyebab dari kerusuhan ini? Penyebabnya adalah pada waktu itu terjadi serangan militan anti kemerdekaan terhadap warga sipil yang awalnya ruang lingkup kecil menjadi pada waktu itu akhirnya sebuah kerusuhan besar seluruh Timur Leste, sehingga melahirkan atau mengakibatkan 1.400 penduduk sipil tewas pada waktu itu. Pelanggaran hak asasi manusia yang lain yaitu peristiwa berdarah Abe Pura yang terjadi di Papua. Di sini terjadi kebakaran ruko, kebakaran gedung-gedung yang menewaskan sekitar 105 orang. Yang pada waktu itu tewasnya ada yang karena ditembak mati, ada juga yang karena disiksa. Hal ini terjadi pada tanggal 7 Desember tahun 2000, tepatnya di pukul 01.30 atau setengah 2 dini hari. Apa penyebabnya? Yaitu terjadinya penyerangan terhadap Polsek Abe Pura, yang penyerangan ini tidak diketahui atau tidak dikenal. Nah, dari beberapa contoh kasus-kasus pelanggaran tadi, baik itu pelanggaran berat, pelanggaran ringan, dapat kita nyatakan bahwa jika seseorang mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, maka kecil sekali kemungkinan dan hampir bisa dipastikan jika ini seimbang maka pelanggaran hak tidak bisa terjadi. Dan menurut Philippus M. Hujon menyatakan bahwa keseimbangan hak dan kewajiban adalah merupakan salah satu elemen penting dari negara hukum. Nah, selanjutnya yaitu kita pelajari tentang akibat-akibat dari adanya pelanggaran hak asasi manusia. Akibat-akibat ini ada 4. 1. Muncul diskriminatif atau diskriminasi. Hal ini berarti bahwa seseorang itu memperlakukan orang lain dengan cara membeda-bedakan. Misalnya dia bergaul berdasarkan suku saja, hanya mau bergaul dengan sesama suku Jawa. Ketika ada orang dari Sulawesi, dia tidak mau berteman dengan orang Sulawesi tersebut. Ini termasuk sikap diskriminatif. Atau misalnya lagi, dia hanya bergaul dengan agama mayoritas. Karena di Indonesia misalnya mayoritasnya Islam. Dia hanya mau bergaul dengan orang Islam saja, tidak mau beradaptasi atau bergaul dengan orang Hindu. Ini juga termasuk sikap diskriminatif.
Jadi intinya tidak membeda-bedakan atau tidak boleh membedakan orang lain itu berdasarkan suku, agama, ras, antar golongan. Akibat yang kedua yaitu lahirnya rasa dendam dan benci terhadap orang lain atau membenci suku lain misalnya, ini tidak boleh. Kemudian yang selanjutnya yaitu merendahkan harkat, derajat, dan martabat orang lain. Dia menganggap dirinya, sukunya, agamanya itu lebih unggul dibandingkan orang lain. Ada istilah mengunggulkan atau menganggap suku agamanya lebih baik ketimbang suku lain. Kemudian yang selanjutnya akibatnya adalah melahirkan tindak kekerasan atau radikal terhadap sesama. Misalnya melakukan pembunuhan, melakukan pelecehan seksual, atau melakukan tindakan-tindakan kekerasan lainnya. Ya, sub selanjutnya yaitu tentang upaya penegakan hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Kita tahu bahwa dasar negara kita adalah Pancasila. Sumber dari segala sumber hukum adalah Pancasila, dalam artian segala aturan yang dibuat oleh pemerintah, instansi, masyarakat itu tidak boleh menyimpang dari asas-asas yang berlaku di Pancasila yang sudah kita jelaskan tadi. Asas-asas yang tidak boleh bertentangan itu adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Sehingga bentuk-bentuk upaya penegakan hak asasi manusia itu ada dua, yaitu bentuk yang preventif dan bentuk represif. Kedua bentuk ini tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Sekarang kita bahas yang pertama, yaitu bentuk preventif. Bentuk preventif adalah bentuk usaha agar pelanggaran hak asasi manusia bisa dicegah. Apa saja bentuk pencegahannya? Yang pertama yaitu membuat peraturan perundang-undangan tentang HAM. Yang kedua, membentuk lembaga-lembaga yang mampu memantau atau mengawasi pelaksanaan hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga yaitu mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya hak asasi manusia. Tujuan dari sosialisasi ini adalah agar tingkat kesadaran akan HAM itu semakin baik. Dan yang terakhir, bentuk preventif ini adalah seperti yang kita lakukan sekarang, yaitu memasukkan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di bangku-bangku sekolah. Di bangku sekolah dasar, SMP, SMA, sampai bangku perkuliahan. Bentuk yang kedua yaitu bentuk represif. Bentuk represif adalah usaha atau upaya mengembalikan keserasian akibat dari terjadinya pelanggaran HAM. Nah, bentuk represif ini terdiri dari dua. Yang pertama yaitu dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau yang dikenal dengan Komnas HAM. Yang selanjutnya yaitu dibentuknya Pengadilan HAM. Nah, dari situ Ibu akan memberikan contoh bagaimana alur atau proses cara penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat. Seperti tayangan slide. Di slide itu yang pertama yaitu Komnas HAM harus menyelidiki dulu
dari pengaduan atau kita menerima laporan dari pihak korban atau pihak saksi. Langkah selanjutnya yaitu Komnas HAM melakukan penyelidikan atas laporan tadi. Jika penyelidikan tersebut tidak memiliki bukti yang kuat, maka ini harus dihentikan, penyelidikan ini. Tapi jika penyelidikan ini mengarah ke bukti fisik yang kuat, maka harus diteruskan. Di sana ada tulisan iya, harus diteruskan. Kemudian selanjutnya Komnas HAM akan menyelidiki, membentuk komisi penyelidikan terhadap laporan saksi atau korban tadi. Nah, selanjutnya setelah Komisi Nasional membentuk badan penyelidikan, sekarang langkah selanjutnya adalah ke Jaksa Agung, di mana fungsi Jaksa Agung di sini adalah melakukan penyidikan dan melakukan penuntutan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Nah, selanjutnya yaitu ke proses pengadilan HAM, dan yang terakhir yaitu ke kasasi Mahkamah Agung. Nah, selesai di kasasi Mahkamah Agung, maka bisa diputuskan bahwa apakah orang itu bersalah atau tidak dengan beberapa sanksi yang akan ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Apakah itu hukuman berupa penjara misalnya, denda, atau sanksi-sanksi yang lain. Baik, tadi Ibu sudah memberikan contoh proses pelaksanaan penyelesaian perkara. Dengan selesainya proses penyelesaian perkara, maka berakhir pula pembelajaran bab kali ini. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan pokok bahasan baru di bab 2, masih di PPKN kelas 11 di semester 1. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.